Halo Heavy Investor, selamat pagi. Balik lagi ya ke Morning Flash ya pada hari ini tanggal 3 Agustus 2021. Nah, kita seperti biasa ya, kita akan ngebahas gimana eh, apa namanya review ya dari indeks global pada penutupan tadi pagi dan juga indeks kita ya pada penutupan kemarin. Ya, langsung aja kita mulai. Sering-sering. Ya, nih kita lihat bahwa penutupan dari indeks global ya, dari Dow Jones sendiri ya, dari S&P 500 tutup turun pada perdagangan 2 Agustus ya kemarin, sementara Nasdaq masih mampu menguat tipis, di mana Senat AS itu dikabarkan telah mengumumkan proposal dari paket infrastruktur ya, senilai 1 USD triliun ya, yang di mana pasar juga masih diselimuti oleh kekhawatiran atas varian terbaru ya dari COVID-19 ya, dari varian Delta, serta melambatnya aktivitas dari manufaktur di sana. Dan juga kita lihat juga ya dari bursa domestik itu indeks mengawali pekan dari zona hijau ya, dipimpin dari sektor consumer non cyclical yang naik 1,76%. Lalu pemerintah juga memutuskan untuk memperpanjang ya PPKM level 4 ya di beberapa daerah ya sampai akhir minggu ini atau 9 Agustus nanti ya. Itu juga menjadi berpeluang ya, indeks sendiri berpeluang untuk melanjutkan penguatan terbatas dengan rentang harga di 6.000 sampai 6.160. Nah, indeks sendiri kemarin juga apa namanya ada dari perdagangan dari transaksi forennya ya, itu kita lihat tercatat net buy sell ya, dari buy-nya sendiri itu sekitar 2.633 dan juga net sell-nya di 2.634 ya. Nah, dengan diikuti oleh beberapa top buy dan top sell-nya ya. Dari top sell-nya kita lihat dari BBCA ya, ada 164,4 miliar. Lalu ada dari banking ya, Bank BRI ada 42,9 miliar. Dan diikuti Bank Mandiri 41,1 miliar dan juga DMMX dan juga uh, IKA ya, saham IKA. Nah, kita bisa lihat di sini sektoral ya, paling terdampak turun tingginya itu di teknologi ya atau di transportasi dan logistik ya, minus 1,21%, lalu ada minus 0,7%. Ya, kita lanjut ke company news-nya untuk beberapa yang kita cermati. Yang pertama ada Kino ya, saham Kino atau PT Kino Indonesia Tbk itu mencatatkan penurunan laba bersih ya senilai 68,22% ya secara year on year. Itu pada saat itu laba terbersih menjadi 37,7 miliar, dan penurunan tersebut diiringi pendapatan yang turun juga ya sebesar 1,93 triliun. Ini itu juga melorot 11,87%. Selain itu juga di sini laba bersihnya turun juga diakibatkan oleh adanya selisih kerugian kurs ya sebesar 1,1 miliar, 1,01 miliar, sorry. Itu juga menjadi penopang ya dari turunnya si bottom line Kino ini. Dan yang kedua dari saham HIL atau PT Media Loka Hermina TBK, itu juga dia di semester 1 kemarin mencatatkan laba bersih yang tumbuh 554,65 miliar ya. Itu meningkat 400 lebih dari 400%. Nah, di sini juga penopangnya dari pendapatan bersihnya itu yang mencapai 78,87% ya. Jadi pada saat satu semester kemarin dia mencatatkan pendapatan 3,09 triliun rupiah. Dari sisi lain, kontribusi utamanya dari pendapatan juga masih berasal dari segmen rawat inapnya, itu 78%. Untuk saham yang ketiga, itu yang kita lihat ada dari SMBR ya, yang kemarin selama satu semester ini dia membukukan laba bersih senilai 2,65 miliar rupiah. Dan realisasi ini itu lebih baik ya dibanding pada saat pandemi yang pertama ya tahun 2020 di semester 1 kemarin. Itu yang pada saat itu SMBR sendiri itu mencatatkan kerugian sebesar 137,62 miliar. Nah, membaiknya dari sisi laba bersih atau bottom line-nya itu juga didorong oleh pendapatan ya. Pendapatan si SMBR sendiri itu tumbuh 13,66% year on year ya, jadi 763,63 miliar. Dan pendapatan dia berasal dari kontribusi terbesarnya itu penjualan semen. Lalu kalau dari domestic and global news-nya ya, itu yang pertama dari global ada indeks manajer pembelian, dari domestiknya itu ada indeks manajer pembelian dari manufaktur, itu kemarin turun ya di level 40,1 poin ya. Di mana sektor manufaktur Indonesia sendiri pada saat itu mengalami pada kontraksi ya pada bulan Juli ya di tengah meningkatnya kasus COVID-19 ya, yang menyebabkan PPKM level 4
dan batasan yang lebih besar terhadap mobilitas penduduk. Efek ini berdampak 2 kali lipat karena pemulihan ekonomi jadi tertekan ya, seiring dengan melambatnya permintaan, produksi, dan angka pekerjaan. Selain itu juga memperparah juga ya pasokan dari biaya untuk produsen dari indeks manajer ini sendiri. Indonesia dirilis itu anjlok ke level 40,1 poin yang pada sebelumnya itu dia sempat tinggi ya di bulan Juni 53,5 poin. Kalau dari globalnya itu kita lihat adanya pertumbuhan sektor manufaktur ya, yang AS itu melambat. Ini dikarenakan melanjutnya pertumbuhan meskipun kecepatan melambatnya selama 2 bulan berturut-turut di tengah kembalinya fokus pengeluaran ini dibanding barang dan kelangkaan bahan baku. Dari ISM sendiri menyampaikan pada Senin bahwa indeks aktivitas pabrik nasional itu turun ya ke 59,5 pada bulan lalu. Angka ini termasuk yang terendah ya sejak Januari, dari Juni kemarin tuh 60,6. Ya, dari ini sendiri, ini menyumbang 11,9% dari ekonomi Amerika sendiri ya. Dan dari survei Reuters itu memperkirakan perubahan indeks itu akan bergerak ke 60,9 poin. Ya, selanjutnya mungkin kita bisa lihat ya, untuk bisa kita cermati di hari Selasa ini ya, di tanggal 3 Agustus. Nantinya itu akan ada Global and Domestic Economic Calendar yang dari US ya. Itu ada factory order di jam 9 malam nanti, dan juga ada durable goods order ya. Dan kalau dari corporate calendar ya, selama di domestik ya, kita lihat nanti ada RUPS-nya dari Unik ya, Unik dan MGRO, lalu ada JAST, ATAP, dari kemudiannya ada Caran Pokpen ya, atau Cepin, terus ada Akra juga ya, kas. Dan kita lihat dari teknikal ya, dari sisi teknikal, kita lihat dari sebelumnya itu indeks di 2 Agustus ya, itu positif ya, itu positif di 6.096,54 poin ya, yang dimana transaksinya itu ada sekitar 13,24 triliun ya, dengan net foreign-nya itu 1 miliar ya, 1 miliar sell. Nah, kita lihat juga untuk prediksi pada hari ini itu indeks kita akan bergerak upward ya, dari 6.000 sampai 6.160, dimana kita lihat stokastiknya juga masih downtrend ya. Dan untuk emiten-emiten ya, kita cermati dan kita pilih. Yang pertama ada dari Pegas ya, atau PT Perusahaan Gas Negara ya. Kita lihat pada kemarin penutupan jadi tutup positif ya, 1,54%, dengan penutupan di 990. Nah, prediksi kita target price-nya pada hari ini itu ada di sekitar 1080 ya, dengan perhatikan stop loss-nya di 960. Kalau dilihat dari stokastiknya masih area golden cross ya. Lalu untuk saham yang kedua kita melihat dari MTDL ya, di mana itu PT Metro Data Elektronik TBK ya, yang pada penutupan kemarin ya itu ditutup positif juga ya di 0,76% dengan penutupan di 2.650. Nah, prediksi kita untuk hari ini itu dengan rekomendasi buy ya, di target price di harga 2.950, dengan perhatikan juga stop loss-nya itu di 2.600. Dari stokastiknya juga kita lihat itu ada dari oversold. Oke, dari saham selanjutnya kita lihat ada di saham agro ya, atau PT BRI Agroniaga Tbk, yang kita lihat pada penutupan kemarin itu ditutup positif juga di 3,2% ya, dengan penutupan di harga 2.580. Prediksi kita juga masih dengan rekomendasi buy, target price juga ada berada di 2.900, dengan perhatikan juga stop loss-nya di 2.550. Dengan stokastik di sini stokastik netral per area ya. Nah, yang ketiga dari saham telekomunikasi, yang selanjutnya dari saham telekomunikasi ya, atau operator telekomunikasi dari ISAT atau PT Indosat Tbk. Sebelumnya kita lihat juga ditutup positif ya, 0,85%, di penutupan di 5.950. Prediksi kita masih buy dengan target price 6.275, dan juga perhatikan stop loss-nya ya di 5.900. Dan kita lihat juga stokastiknya juga cukup baik ya, ini dengan menandakan garis uptrend ya. Lalu dari saham konsumernya dari INDF ada PT Indofood Sukses Makmur, yang kemarin ditutup positif juga ya, 1,65%, dengan penutupan di harga 6.175. Namun prediksi kita juga masih rekomendasi
buy, target price-nya di 6.550. Lalu perhatikan juga stop loss-nya di 6.100. Untuk stokastiknya kita ada oversold. Kita ya pada pagi hari ini untuk gimana keadaan global dan juga domestik ya, serta gimana prediksi dan saham-saham apa yang kita cermati, ini menjadi perhatian buat sahabat-sahabat investor semua. Dan selalu perhatikan untuk stop loss-nya juga ya. Dan happy cuan, selamat pagi happy investor.